masa Soviet Rusia dengan NIM 2017-210-240. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mapen saya yang berjudul pengaruh GCG atau Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI atau pada Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Berdirinya sebuah perusahaan tentunya memiliki tujuan yang jelas. Salah satunya yaitu mendapatkan laba yang besar dan keuntungan yang maksimal, sehingga perusahaan dapat memakmurkan pemilik perusahaan dan para pemegang saham lainnya. Lalu persaingan dalam dunia bisnis sendiri mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh sebab itu, setiap perusahaan bersaing secara ketat, tetapi dengan cara yang tidak sehat. Lalu penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menjadi suatu strategi yang mampu membuat perusahaan bersaing dan tidak akan mengalami kebangkrutan. Lalu GCG sendiri sangat diperlukan untuk dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan, efisien, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan atau yang sudah ada. Lalu begitupun dengan nilai perusahaan. Karena perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan banyak informasi kepada para investor sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan akan direspon positif oleh para investor sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Lalu untuk kinerja keuangan sendiri merupakan suatu patokan untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah GCG atau Good Corporate Governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu apakah GCG atau Good Corporate Governance berpengaruh terhadap profitabilitas. Lalu yang terakhir, apakah GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan atau menyebutkan tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh GCG atau Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan. Lalu yang kedua untuk mengetahui pengaruh GCG atau Good Corporate Governance terhadap profitabilitas. Lalu yang terakhir untuk mengetahui pengaruh GCG atau Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran sendiri. Berdasarkan kajian teori sebelumnya, kerangka pemikiran sendiri terdiri dari 3, yaitu GCG atau Good Corporate Governance, nilai perusahaan, dan profitabilitas. GCG sendiri berpengaruh terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, GCG berpengaruh terhadap profitabilitas dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan GCG atau Good Corporate Governance. Baik, di sini saya akan menjelaskan hipotesis penelitian berdasarkan dari kerangka yang saya sebutkan sebelumnya. Hipotesis penelitian dapat dirumuskan seperti berikut. Yang pertama, hipotesis pertama atau H1 yaitu Good Corporate Governance atau biasa disebut GCG berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu hipotesis kedua atau H2, GCG atau Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau profitabilitas. Lalu hipotesis ketiga atau H3, GCG atau Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas atau kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi variabel. Pada penelitian kali ini menggunakan variabel independen, dependen, dan variabel mediasi. Yang pertama, variabel bebas atau independen atau biasa disebut dengan variabel X. Variabel X sendiri merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya.
Lalu pada penelitian kali ini variabel X atau variabel bebasnya menggunakan GCG atau Good Corporate Governance. Lalu yang kedua, variabel terikat atau dependent atau biasa disebut dengan variabel Y merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Lalu pada penelitian kali ini, variabel Y-nya menggunakan nilai perusahaan yang dapat diukur melalui PER atau PBV. Lalu yang terakhir yaitu variabel mediasi. Pada penelitian kali ini menggunakan kinerja keuangan atau profitabilitas yang dapat diukur melalui ROA maupun melalui ROE. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu perusahaan manufaktur yang dengan sektor consumer atau goods yang terdaftar di BEI atau pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Teknik pengambilan sampel penelitian kali ini yaitu menggunakan purpose sampling. Lalu menurut Sugio sendiri, purpose sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. Lalu terdapat beberapa kriteria sampel dalam penelitian kali ini, yaitu yang pertama perusahaan manufaktur, lalu yang kedua adanya laporan keuangan tahunan pada tahun 2015 hingga 2019, lalu yang terakhir yaitu tercatatnya perusahaan manufaktur pada BEI pada periode 2015 dan hingga periode 2019. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data dan metode pengumpulan data sendiri. Data yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan data sekunder yang merupakan data laporan keuangan yang didapat pada halaman resmi dari Bursa Efek Indonesia atau halaman resmi dari BEI sendiri. Lalu untuk metode pengumpulan data sendiri pada penelitian kali ini menggunakan metode dokumentasi. Lalu menurut Suhar Saputra sendiri, metode dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis ataupun yang tercetak yang dapat berupa surat, buku harian, anekdot, atau dokumen-dokumen yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Pada teknik analisis data pada penelitian kali ini menggunakan UJT dan regresi linier berganda. Yang pertama, regresi linier berganda. Pada metode ini digunakan untuk menguji pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan atau profitabilitas. Lalu metode regresi linier pada penelitian kali ini menggunakan persamaan Y sama dengan alfa ditambah beta X1 ditambah beta X2 merupakan persamaan pertama. Dengan keterangan Y sebagai nilai perusahaan, alfa sebagai konstanta, dan beta X1 merupakan GCG atau Good Corporate Governance, lalu alfa X2 merupakan kinerja keuangan atau profitabilitas, E merupakan error. Untuk metode regresi linier berganda sendiri, kita akan memasukkan persamaan pertama atau persamaan yang sudah kita sebutkan sebelumnya untuk menguji statistik. Lalu untuk menguji statistik sendiri kita menggunakan 5 tahap. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis, yaitu ada H0, beta sama dengan 0, yang artinya GCG atau Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu ada H1 atau beta tidak sama dengan 0, yang artinya GCG atau Good Corporate Governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu langkah kedua, menentukan signifikasi alfa sebesar 0,05 atau sebesar 5%. Lalu pada tahap ketiga, menentukan daerah penerimaan dan penolakan dari H0. Lalu tahap keempat, menghitung statistik UJT hitung. Lalu pada tahap yang kelima atau tahap yang terakhir, menarik kesimpulan jika T hitung kurang dari T atau T hitung lebih besar dari T tabel. Baik, selanjutnya terdapat uji T atau uji parsial. Pada metode kali ini
Dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Terdapat 4 langkah dalam uji parsial T atau uji T. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis H0 atau beta 1 sama dengan 0, yang artinya GCG atau Good Corporate Governance tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu ada HA atau beta 1 tidak sama dengan 0, yang artinya GCG atau Good Corporate Governance memiliki atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu pada tahap yang kedua, menentukan T-tabel dan T-hitung. T-tabel sendiri dengan tingkat signifikan alfa dibagi 2, yaitu alfanya sendiri sebesar 5% atau 0,05 dibagi 2 yang hasilnya 2,5%. Lalu dengan DF sama dengan N dikurangi K dikurangi L. Dihitung didapat dari hasil perhitungan SPSS pada tabel regresi sendiri. Baik, metode yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Bila T hitung kurang dari T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang artinya parsial GCG atau Good Corporate Governance mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan bila T tabel kurang dari T hitung, maka HO diterima dan HA ditolak. Yang artinya secara parsial GCG atau Good Corporate Governance tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu pada tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, menentukan daerah penerimaan dan penolakan dari HO. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari T tabel, maka HO ditolak. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.